Oke, welcome back to Foodcast with me Mutia Fatia as your foodcaster, dan masih dari Gedung Tempo Inti Media lantai 4 ya, dan masih bareng dengan Bapak Ronald Rulindo juga, atau biasa dipanggil Uda Ronald. Iya Mbak Mutia. Biar santai dikit ya Uda ya. Nah, kita udah sempat ngebahas tentang bisnis syariah dan unsur apa aja yang diatur dalam hukum syariah. Coba kalau misalnya Muti nanya lagi nih, apa aja sih hukum-hukum dalam menjalankan bisnis syariah? Iya, hukum-hukum sebenarnya general saja ya. Maksudnya kalau dalam syariah itu ada yang dilarang, yang seperti yang tadi itu dari sudut pandang zat, kemudian dari sudut pandang proses usahanya. Tapi sebenarnya syariah bukan hanya masalah yang dilarang aja, tapi ada value-value yang harus dicapai. Misalkan nih, lebih mengutamakan maslahah alias kebaikan bagi semua dibandingkan hanya mengejar keuntungan. Ya memang dalam bisnis kan keuntungan itu wajib ya dikejar, itu jadi motivasi kan. Tapi memang jangan hanya untung aja yang dikejar, lihat ada manfaat nggak terhadap sesama. Kemarin 2 minggu yang lalu kita mengadakan acara dengan para pelaku industri halal. Ada satu statement yang menarik nih dari Ria Miranda yang halal fashion itu. Mereka mengatakan mereka menggunakan jasa UMKM di Bandung untuk memproduksi baju-bajunya. Tapi sebenarnya ada tawaran dari luar negeri sana untuk memproduksi barang dengan kualitas yang sama dengan harga murah. Nah, kalau misalkan kita hanya memandang keuntungan, ya lebih baik kita cari biaya yang paling murah dong. Tapi kalau kita semua begitu, UMKM ini siapa yang mengembangkan? Nah, itulah kalau bisnis syariah itu tidak hanya melihat keuntungan saja, keuntungan wajib boleh, tapi masalahnya juga harus dikejar. Masalah. Iya, betul. Lalu selain masalah juga ada falah sih, benar. Falah itu kemenangan. Sama seperti bisnis ya, kalau ikut Sun Tzu Art of War itu kan kita berbisnis itu sama seperti perang kan, harus memenangkan pertarungan. Tapi dalam bisnis syariah itu kemenangan itu bukan hanya masalah dunia aja, setahun sekarang, tahun depan, 10 tahun ke depan, tapi bisnis syariah ini sebenarnya ladang amal juga untuk membawa amal ibadah yang dilakukan ini supaya nanti dinilai juga nanti ketika di akhirat sana. Itu yang kedua. Lalu yang nggak kalah pentingnya adalah justice. Yang ketiga ya, yang tidak kalah penting adalah keadilan atau justice. Jadi ketika kita berbisnis syariah harus dipastikan tidak ada yang terzalimi di situ, baik kita atau partner kita. Semua harus adil, semua harus fair sesuai dengan kontribusi yang dilakukan. Seperti itu. 3 hal tadi ya? Iya, kurang lebih ada 3 hal itu. Ini Foodpreneur ini menarik banget ya, karena ada 3 hal tadi yang Muti suka banget, maslahah atau kemanusiaan, falah kemenangan, atau justice keadilan. Itu yang harus diterapin dalam bisnis ini ya, Mas. Oke. Tapi misalnya nih, ada pebisnis yang kurang mengerti tentang bisnis syariah sendiri, biasanya harus konsultasi ke siapa gitu Pak? Iya, nah itu memang menjadi tantangan sendiri. Di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia yang merupakan organisasi pemersatu ormas-ormas Islam di sini, di negara ini, dan mereka punya bagian namanya Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional inilah yang memberikan fatwa-fatwa tentang keuangan syariah umumnya dan bisnis syariah juga. Nah, kalau saya sendiri dari Komite Nasional Keuangan Syariah, ini lembaga baru yang didirikan oleh Presiden, langsung diketuai oleh Presiden, yang bertugas untuk mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, salah satu program kami nanti kami memang akan membuat suatu portal di mana nanti teman-teman pebisnis syariah kalau ingin tahu, ingin belajar, bisa langsung bertanya pada portal tersebut. Nanti ada Dewan Pengawas Syariah yang bekerja sama bersama kami yang akan menjawab pertanyaannya. Baik, simple jadi ya. Tapi untuk sementara kalau misalnya pengen tahu, kita dengerin podcast ini aja dulu ya. Tentu, ada foodies kan. Ada foodies, benar. Dan aku juga sempat mikir sih, karena aku perempuan dan Pak Ronald kan laki-laki gitu. Jadi pasti laki-laki dan perempuan ada perbedaan dong. Nah, dalam menjalankan bisnis sendiri seperti apa? Khususnya bisnis syariah. Sebenarnya sih tidak ada aturan khusus tentang perbedaan lelaki dan perempuan dalam bisnis syariah. Hanya saja memang ada beberapa hal yang perlu diobserv, karena kita tidak bisa bilang lelaki dan perempuan sama. Kedua-duanya mempunyai karakteristik yang berbeda, keunggulan yang berbeda, dan mungkin kelemahan yang berbeda juga. Nah, kalau untuk bisnis syariah atau apa ya? Ya mungkin larangannya bersifat umum, misalkan tidak boleh berduaan atau berkhalwat di tempat ya memang tidak ada orang lain di situ. Lalu kemudian tidak banyak sih sebenarnya larangannya. Mungkin tidak boleh yang menjual aurat dan segala macamnya atau aksi pornografi. Ya kurang lebih seperti itulah.
Berarti tidak terlalu berbeda, tidak ada hukum khusus ya? Iya, hanya mungkin etika-etika yang tidak hanya soal agama, tapi yang berkaitan berlaku di masyarakat yang mungkin harus diperhatikan. Tapi untuk bisnis sih tidak ada aturannya khusus untuk itu. Baik, terima kasih Pak Ronald ya. Nanti kita bakal sambung lagi, kita bakal bahas tentang gimana sih aturan tentang hutang piutang dalam bisnis syariah. Pasti suka ada nih ya dalam bisnis pasti ya. Masih di foodies.id ya, dan jangan lupa subscribe kita foodies.id sekali lagi karena banyak banget materi untuk para foodpreneur mengembangkan bisnisnya mulai dari marketing, operation, finance, bahkan sampai legal.